menyambut dengan sangat baik dan antusias atas putusan MK itu. Bagaikan kita yang sedang ada di padang pasir dapat air sehingga kita menghilangkan haus dan dahaga kita di tengah-tengah demokrasi kita yang selama ini akhir-akhir ini kita pertanyakan. Nah, dengan putusan MK ini kami berharap bahwa akan menjamin kehidupan berdemokrasi bangsa dan negara ini. Kemudian sekarang ini kita sedang dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Diharapkan bahwa keputusan MK ini bisa menjamin tentang hak pilih, kemudian intervensi siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan menjamin suaranya masyarakat. Seperti kita ketahui ada beberapa kejadian yang agak mencederai demokrasi kita. Maka dengan keputusan ini kami juga berharap bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 nanti bisa seperti yang kita harapkan, jujur, adil, jurdil, dan bebas rahasia, sehingga suara masyarakat, suara rakyat itu bisa menentukan pilihannya pemimpin yang mereka kehendaki bersama. Kami juga berharap masyarakat, kalau ada hal-hal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan baik undang-undang maupun peraturan KPU ataupun peraturan Bawaslu tentang pilkada ini, segera melaporkan untuk tidak usah takut-takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu rikuh pekewo, karena itu untuk menjamin pilkada ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian kami juga sudah menyiapkan bersama tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi kita langkah-langkah yang dipersiapkan, yang nanti akan disampaikan sendiri oleh Mbak Erni sebagai Ketua BPHR DPC Kabupaten Semarang, tentang kesiapan tim kita untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat. Sekali lagi kami berharap bahwa masyarakat gunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada intimidasi dan intervensi orang lain. Mungkin selanjutnya kami serahkan ke Mbak Erni bagaimana kesiapan dari BPHR untuk menerima maupun nanti mengkaji aduan-aduan dari masyarakat, maupun juga kalau ada temuan sendiri dari BPHR. Monggo Mbak. Terima kasih waktunya pada Pak Bondan dan yang kami hormati semua fraksi dan juga struktur DPC yang Kabupaten Semarang yang saya hormati, dan juga kepada semua teman-teman media massa yang saya hormati dan saya cintai. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bondan tentang apresiasi dan merupakan angin segar bagi kita yang sedang melaksanakan pilkada kali ini secara serempak. Kami dari tim BPHR Kabupaten Semarang, DPC Kabupaten Semarang, siap untuk menerima segala aduan, segala persoalan yang di lapangan, ditemukan di lapangan, baik itu pelanggaran apapun yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum yang masuk di dalam yang sekarang diatur dalam keputusan MK yang terbaru, di mana di situ masuk adalah pejabat daerah, TNI, Polri, dan juga lurah, kepala desa, semua akan kena pidana, bisa dipenjarakan apabila ikut campur atau cawe-cawe di dalam pilkada ini. Jadi maaf. Jadi kami dari BPHR DPC Kabupaten Semarang siap untuk melakukan penanganan baik di lapangan ataupun laporan-laporan dari masyarakat ataupun dari pelaksanaan yang ada di lapangan pada saat pilkada berlangsung.
Jadi kami semua tim lawyer yang ada di Kabupaten Semarang ini, yang di DPC PDI Perjuangan, siap untuk menerima dan segala sesuatu sudah kita persiapkan, baik penanganannya, kajian-kajian yang kita lakukan, serta pemilahan-pemilahan mana yang harus masuk dalam pelanggaran atau masuk dalam kategori pidana. Dan kami harapkan juga dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan juga KPU sebagai penyelenggara pilkada untuk bersikap terhadap MK ini menjadi acuan terhadap kepada pejabat-pejabat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya harapkan. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah beberapa waktu lalu di Kabupaten Semarang. Oke, terima kasih. Saya Ade, Pak, dari Kompas.com. Pak, beberapa waktu yang lalu ada 2 kepala desa yang katakan terlibat aktif dalam kegiatan kampanye. Yang satu di Salatiga dan satu di mana tuh ya? Di Prenghapus atau mana itu. Bagaimana dari DPC menyikapi hal itu agar tidak terulang di kepala desa atau pejabat yang lain? Itu yang pertama. Dan yang kedua, selama proses kampanye ini apakah dari BPHM itu sudah ada aduan terkait keterlibatan dari pihak-pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam pemilu kali ini? Terima kasih. Terima kasih. Tentang keterlibatan kepala desa, ada 2 kasus yang kemarin terjadi di Salatiga maupun di Prenghapus Kabupaten Semarang. Yang pertama yang Salatiga, karena itu adalah kepala, walaupun TKP-nya di Salatiga dan dia adalah kepala desa di Kabupaten Semarang. Nah, saya mengapresiasi yang sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkab memberikan sanksi kepada kepala desa itu dengan menarik sepeda motor yang dipinjamkan dari Pemkab kepada kepala desa dan memberikan teguran. Tetapi memang kami tentang keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pidana pemilu itu sebetulnya kami agak pertanyakan tidak terpenuhinya karena apa. Terus kemudian yang di Prenghapus itu memang ramai di media sosial dan tentang respon dari Bawaslu juga kami masih menunggu itu, masih menunggu respon Bawaslu walaupun belum ada aduan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat tentang keterlibatan kepala desa yang berada pada saat kampanye di Prenghapus. Terus apa lagi tadi? Oh, laporan, sudah ada laporan atau belum, monggo Mbak Erni? Kalau laporan secara resmi ke BPHR sih belum, tetapi kan penanganan di lapangan sudah dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bondan tadi, sudah ada teguran maupun tindakan kepada pejabat lurah dari Kabupaten Semarang yang sudah di Prenghapus, yang sudah ditarik sepeda motornya, di mana dia berkampanye menggunakan sepeda motor plat merah dan berkaos dari Pak Lutfi ya kalau salah. Ya, 02. Jadi itu sudah ada tindak lanjut penyikapan dan tindakan langsung dari Pemkab. Jadi kalau ke BPHR secara resmi belum dilakukan. Tapi ke depan dari BPHR maupun dari DPC PDI Perjuangan akan melakukan audiensi berikutnya ke Bawaslu maupun kepada KPU, di mana untuk menindaklanjuti hal ini bahwa ke depan kalau ada laporan-laporan ya ini kita dilindungi oleh undang-undang dari Mahkamah Konstitusi gitu loh. Jadi ini harus jelas persepsinya sama antara Bawaslu dan KPU, dan kita yang sekarang ini sedang melakukan ajang untuk melakukan pilkada secara serentak. Banyak sekali nanti yang akan terjadi, tapi kita harap dari Bawaslu maupun KPU untuk melakukan ini juga, tunduk kepada aturan Mahkamah Konstitusi. Gitu, terima kasih.
nambahin lagi sebentar Mas, yang kepala desa Bantal tadi, sebetulnya dengan pemerintah Kabupaten Semarang memberikan sanksi berupa penarikan sepeda motor dan teguran, itu sudah membuktikan bahwa dia melakukan sebuah intervensi di dalam Pilkada 2024 ini. Karena dasarnya pemerintah Kabupaten Semarang melakukan itu juga atas rekomendasi dari Bawaslu tentang netralitas ASN, sehingga menurut saya itu TSM-nya terpenuhi, paling tidak terstrukturnya terpenuhi karena beliau sebagai kepala desa aktif. Ya, monggo yang lain. Mungkin pertanyaannya secara eksplisit kewenangan apa yang bisa dilakukan DPR ini ketika meninggal sebuah pelanggaran. Satu, yang kedua, dalam rangka penyelenggaraan juga ada Gakumdu, apakah nanti juga akan bermuara ke sana, artinya untuk penanganan sebuah pelanggaran? Bang Alfons. Baik, terima kasih. Jadi kewenangan dari BPHR, begitu ada laporan pasti langsung kita tindak lanjuti. Baik kita langsung menuju TKP, mengumpulkan bukti dan melakukan pelaporan kepada Bawaslu, dan juga penanganan kalau misalkan itu masuk ke ranah pidana, maka kita akan penyusunan untuk mengajukan gugatan. Tetapi kalau pelanggaran, tentunya kita akan melaporkan itu sebagai tindakan dari Bawaslu juga untuk terkait dengan tindakan-tindakan apa yang nanti akan masuk dan itu menjadi kategori pelanggaran atau kategori pidana. Jadi nanti kita akan terus mengawal itu sampai di samping penanganan secara kajian di dalam kita sendiri dari tim lawyer semua yang ada di Kabupaten Semarang, juga ke Bawaslu dan KPU sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau sekarang itu kan organnya dari Bawaslu. Ketika ada laporan masuk ke Bawaslu nanti mengkaji bahwa perlu tidak ditindaklanjuti oleh Gakumdu untuk mengkaji tentang adanya pelanggaran maupun tindak pidana pemilu, dan itu ranahnya mereka. Ya.